Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kacong Deso. Oke teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai trik ampuh naikkan omset toko sembako versi Kacong Deso. Oke, simak videonya dengan habis. Oke, langsung saja kita bahas mengenai trik ampuh untuk menaikkan omset toko sembako di sini, sobat. Dan ini sangat penting ya bagi toko kita untuk teman-teman menaikkan omset toko sembako di sini. Ini sangat penting ya, simak dengan baik. Saya cerita dulu ya. Dulu saya ini megang toko ini, ya. Sebelum saya megang ini dulu omsetnya itu sekitar 2 juta hingga 3 juta 3.500.000, 2.800.000 itu dulu sebelum saya megang toko ini, sobat ya. Setelah saya megang toko ini alhamdulillah mengalami kenaikan omset ya, yang asalnya 2 juta sampai ke 3 juta omset per harinya. Sekarang alhamdulillah ya, omsetnya meningkat ya sekitar 4 juta hingga 6 juta pendapatannya, sobatnya. Nah, menarik gak? Menarik. Mau tahu caranya? Nah, ini dia triknya. Nah, trik yang pertama yang kita harus tahu, yang pertama itu harus meningkatkan pelayanan kita terhadap konsumen. Kenapa ini sangat penting bagi kita? Karena ini menyangkut kenyamanan konsumen kita, sobat ya. Seperti kayak di Indomaret ya, Alfamart. Nah, gimana cara pelayanannya? Selamat datang. Setelah selesai belanja, mereka bilang apa? Terima kasih. Nah, itu salah satu pelayanan yang sangat super sekali. Apa? Untuk menyambut pelanggan dan bilang terima kasih terhadap pelanggan, dan itu membuat hati konsumen itu senang ya. Ibarat kita itu mendapat pelayanan yang baik ya, disambut dengan baik, diucapin terima kasih ya kan oleh pedagang tersebut. Gimana coba reaksi kita? Seneng kan ya. Makanya siapa sih yang nggak mau dapat pelayanan yang baik? Nah itu, jadi yang pertama itu pelayanan, sobat ya, pelayanan. Dan juga yang kedua itu ya, mengenai tingkat pelayanan, yang kedua itu tidak pilih pelanggan ya. Kadang ada pelanggannya itu cuman belinya sedikit-sedikit, contohnya cuma beli 5.000 ya, 3.000, 10.000 ya. Kadang mereka itu judes. Dan ini satu pelayanan yang sangat buruk dan akan berkibar fatal terhadap toko kita, sobat. Ingat ya, pelayanan ini sangat penting ya. Nggak hanya harga murah tapi pelayanannya itu sangat judes. Kamu itu akan balik nggak belanja di situ? Ayo nggak? Kita harus balikan ke kita sendiri ya. Bagaimana? Coba kita itu mendapatkan pelayanan sangat buruk terhadap toko tersebut. Apakah kalian itu pengen beli lagi di sana? Padahal di situ harganya murah loh dari yang lainnya. Nggak mau kan? Makanya kenapa? Karena pelayanannya sangat buruk, sobat. Nah itu, yang pertama itu harus pelayanan. Pelayanan itu harus dilakukan, diterapkan dalam toko kita. Jadi jangan jodis lah ya, jangan pilih-pilih pelanggan, semuanya itu rata ya. Jangan pilih kasih lah. Jadi pelayanan ini sangat berpengaruh ya. Jangan harga itu enggak menentukan warung kita itu ya mendatangkan konsumen, tidak, belum tentu ya. Memang berpengaruh sedikit, mengaruh. Tapi kalau seumpamanya mereka itu tahu pelayannya kita itu seperti apa, mereka itu tidak akan balik lagi meskipun harganya murah dari yang lain. Ini pentingnya pelayanan kita. Jadi yang pertama kita harus jaga itu pelayanan ya, pelayanan. Nah itu, sobat ya, ingat pelayanan yang pertama. Yang kedua itu mengenai penetapan harga jualnya ya, harga jual. Bagaimana sih cara menetapkan harga jual ini? Nah, ini PR yang sangat berat ya, sobat. Kenapa? Karena jika harga ini nggak sesuai dengan kompetitor kita atau pesaing kita, otomatis mereka pilih yang murah.
Ini sangat sulit bagi kita. Kenapa? Karena kita harus menyesuaikan dengan pesaing-pesaing kita yang ada di sekitar toko kita. Nah itu sangat sulit sekali. Bagaimana sih caranya untuk menentukan harga agar kita itu sama dengan kompetitor kita atau pesaing kita? Jadi gini ya, caranya untuk untuk sesuai atau sama dengan kompetitor kita itu harus mengambil hasil keuntungan di produk kita itu. Contohnya kayak rokok itu harus ngambilnya 1.000, itu paling murah. Tapi rata-rata di semua konsumen itu kompetitor atau semua pesaing atau toko sembako itu rata-rata pengambilan itu antara 2.000, 1.500 dan 1.000 di situ. Tapi kebanyakan di sini mereka itu mengambil untung 1.500. Kalau di rokok ya ini sebagai pantuman kita aja ya. Nah beda lagi dengan yang lain. Oke. Itu kalau harga ya. Jadi kita itu harus bisa menyesuaikan dengan pesaing kita. Itu kalau masalah harga. Jadi kalau saran saya itu jangan ngambil banyak-banyak ya, antara 1.500 ke 1.000. Di bawah 1.000 kita itu jangan jual di bawah 1.000 ya. Ngambil untung di bawah 1.000. Kenapa? Karena itu bisa membuat kita rugi kawan. Dan terus mengenai penetapan harga jual ini, kita itu harus memberikan harga jual sesuai dengan sosial ekonomi masyarakat setempat atau yang ada di sekitar toko kita, yang menjadi target penjualan toko kita. Contoh masyarakat sekitar kita. Nah, jadi kita itu harus menyesuaikan dengan sosial ekonomi mereka atau pendapatan mereka. Jadi contohnya kalau mereka pendapatannya gede, ya gaji mereka atau konsumen kita itu gede, otomatis mereka itu akan tidak pikir-pikir masalah harga, dan ada juga yang mikir-mikir masalah harga. Nah, jadi kayak gitu. Bagaimana caranya kita untuk mengetahui agar harga kita itu diterima atau tidak? Nah, caranya gampang, yaitu kita tinggal merubah-rubah harga kita. Contoh ya, misalkan harga jual rokok si A harganya 10.000 ya kan, kita jual nih 10.000 nih. Gimana terhadap tanggapan konsumen kita atau masyarakat setempat, masyarakat yang ada di tempat toko kita ini? Gimana mereka beli nggak? Nah di situ apakah banyak, apa sedikit? Jadi kalau seumpamanya mereka itu banyak atau barang si A ini laku banyak, nah berarti harga tersebut berarti sesuai dengan masyarakat yang ada di sekitaran toko kita. Nah seumpamanya nggak jalan nih, rokok si A ini nggak jalan, harganya 10.000, nah nggak jalan nih. Nah berarti kita itu harus merubah sedikit dari harga tersebut. Contohnya 9.500 kita rubah. Gimana nggak reaksi masyarakat tersebut? Ngaruh nggak? Nah ketika ngaruh 1.500 nambah lagi pelanggannya, nah itu berarti harga yang diterima oleh konsumen kita atau masyarakat sekitar kita. Jadi kita itu harus menetapkan harga 9.500. Nah itu caranya untuk mengetahui harga yang diterima oleh konsumen kita. Jadi kita itu harus merubah sedikit demi sedikit harga terhadap produk tersebut, ya, harga produk tersebut. Contohnya dari angka 10.000 dirubah menjadi 1.500, ternyata laku keras. Nah berarti harga yang diterima oleh masyarakat sekitar atau konsumen kita itu harga 9.500. Maka sebaliknya kalau kita itu jual 10.000, otomatis penjualan kita itu menurun. Hanya satu orang saja pelanggannya atau 2 orang saja pelanggannya. Tetapi ketika itu saya rubah atau kita rubah menjadi 9.500, hanya selisih 500 ya, 9.500, ternyata laku keras. Nah berarti itu harga yang diterima oleh masyarakat sekitar atau konsumen kita yang ada di sekitar toko kita. Nah itu triknya sahabat ya, untuk mengetahui harga yang dapat diterima oleh konsumen kita. Itu yang pertama, yang mengenai harga, agar harga itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen kita, yang itu sesuai dengan sosial ekonomi masyarakat atau konsumen kita. Jadi sangat penting ya untuk mengetahui itu. Jadi ini adalah salah satu cara untuk menetapkan harga agar untuk
meningkatkan omset kita. Yang penting kita itu nggak jual rugi ya, yang penting nggak jual rugi. Jangan menawarkan harga ya di bawah keuntungan 1.000 ya. Kita itu jangan mengambil keuntungan di bawah 1.000, harus di atas 1.000, paling rendah 1.000. Itu teorinya, jangan nanti kita rugi. Terus yang ketiga di sini ada promosi. Nah, promosi di sini antara mulut ke mulut sobat, nggak usah pakai banner, pakai apa, nggak usah. Promosi ini dari mulut ke mulut. Kalau di kampung mah seperti itu. Kalau ada harga yang murah, otomatis pelanggan yang pernah belanja ke kita itu akan mempromosikan kepada konsumen yang lainnya. Nah itu enaknya di situ sobat. Jadi mereka itu kok, di situ lebih murah kok. Di situ berasnya 10.000 bagus kok. Di sini 10.500 itu kok si A itu jelek sekali, hitam. Mendingan kamu pergi sana dah, ya. Pergi sana dah. Di situ lebih murah, 10.000 bagus lagi. Nah itu promosi dari mulut ke mulut sobat, itu sangat penting ya. Contohnya konsumen tersebut menceritakan, si Madura tuh harganya lebih murah, berasnya 9.000 itu bagus, sedangkan di toko si A itu 9.000 tuh jelek banget, hitam lagi, ya kan? Nah, ya udah deh, saya akan belanja di Madura aja kalau memang seperti itu. Emang bagus banget ya? Iya bagus banget. Coba lihat, saya mau lihat dulu barasnya. Ya ternyata bagus banget. Ya udah deh, ntar saya belanja di situ. Nah itu gunanya promosi. Cuman modal itu doang ya. Konsumen kita aja yang mempromosikan toko kita. Nah itu yang terpenting. Jadi itu mengenai promosi ya. Jadi promosi kita itu melewati konsumen ya. Dari mulut ke mulut konsumen. Contohnya yang tadi ya. Harga murah, mereka itu akan kasih pada konsumen yang lainnya yang belum pernah jadi konsumen kita. Dengan informasi konsumen yang sudah tetap menjadi konsumen kita, mereka itu mau berbelanja di toko kita. Dan selanjutnya itu yang keempat, yaitu mengenai kelengkapan barang kita guys ya. Jadi kita itu harus lengkapin barang-barang yang ada di toko kita ya, yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat atau yang ada di sekitaran toko kita. Nah itu yang pertama lagi, jangan lupa kita itu harus melengkapi ini. Karena kenapa? Karena kan kita itu bergerak di bidang toko sembako. Toko sembako di sini yaitu menyediakan kebutuhan pokok rumah tangga ya. Jadi kita itu harus lengkapin kayak kopi, Indomie, deterjen, sopling, daya, sekelin lantai, multo dan sebagainya ya. Banyak lagi, gula, tepung, minyak curah, minyak, minuman, air, semacam air galon, gas. Jadi kita itu harus lengkapi semua. Kenapa? Karena ketika konsumen kita menanyakan barang itu ada di toko kita, jangan sampai enggak ada. Walaupun barang itu enggak ada, ketika ditanya oleh konsumen kita itu bisa belanjain agar kita itu bisa melengkapi barang yang tidak ada di toko kita. Nah, agar mereka itu agar toko kita itu menjadi lengkap dan otomatis pelanggan kita itu akan bertambah guys ya. Jadi itu yang keempat, itu kelengkapan barang. Dan ini sangat penting juga ya untuk toko kita. Kalau toko kita itu nggak lengkap, otomatis konsumen kita itu sedikit, nggak ada pertambahan gitu. Nah kalau seumpamanya toko kita itu lengkap, konsumen kita itu bilang sama konsumen yang lainnya, promosi mulut ke mulut juga ini. Toko di sana kok lengkap kok, apa aja ada. Nah itu adalah salah satu promosi gratis dari konsumen kita, dari konsumen, dari ke mulut ke mulut. Nah, itu. Terus yang kelima di sini adalah kebersihan toko guys. Dan ini adalah istri saya guys. Oke, yang kelima itu adalah kebersihan toko kita. Dan kebersihan di sini sangat penting juga ya bagi kita. Coba aja kita kembalikan kepada diri kita sendiri guys ya. Coba kalau seumpamanya tempatnya itu kumuh, bau lagi ya kan, bau, berantakan, siapa yang mau belanja? Ya udah, kita itu kembalikan kepada diri kita sendiri aja, jangan mikirkan orang lain. Kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Mau nggak kita itu belanja di situ? Gitu. Jadi sebenarnya kita itu harus paham ya,
Jadi kalau kita itu mau ngapain itu harus kita kembalikan kepada diri kita sendiri ya. Contohnya kayak kebersihan. Kalau kita seumpamanya belanja ke toko yang nggak bersih, bau dan berantakan, apa kita itu mau belanja di sana? Ya, sedangkan toko di situ bau, ya, tokonya berantakan, nggak terawat. Mau nggak kita itu belanja di sana? Nggak mau kan? Makanya. Jadi dari itu kita itu harus bersih, dari kulkasnya harus kita bersihin ya. Terus halaman toko kita itu harus bersihin, yang bau-bau sampah seumpamanya. Ini banyak nih sampah. Pertama itu sampah kadang itu sampai bau nggak dibuang-buang. Nah itu salah satu ya, salah satu dari performa dari toko kita. Jadi kita itu harus bersih, harum, nggak ada bau-bau apapun. Nah itu, dan juga ini sunnah juga ya, kebersihan ini juga sunnah. Ya benar. Terus yang keenam, yang terakhir itu THR. Nah THR di sini cara ampuh untuk mengikat konsumen kita agar konsumen kita itu loyal terus mau belanja di toko kita. Itu yang keenam ini pentingnya. Jadi di situ pentingnya yang namanya THR guys ya. Ya kalau saya itu nggak niat THR sih. Kalau niat saya itu sedekah aja ya. Kalau saya itu sedekah aja. Kalau pas lebaran nih, hampir lebaran nih, saya itu kasih sedekah ke konsumen kita. Ya nggak banyak sih, seperti snack yang harga 25, 20 dan semacamnya. Ya saya kasih sama konsumen saya yang tetap. Dan ada juga lucunya, ada juga yang mereka itu ya nggak belanja di toko kita, malah dia itu juga minta, ya udah saya kasih juga, tapi sedikit, nggak banyak, nggak seperti yang belanja ke saya gitu aja. Jatahnya saya kasih sedikit. Ada yang seperti itu, nggak belanja di toko saya lalu minta, ya udah saya kasih, tapi cuman saya kasihnya sedikit, nggak banyak ya. Karena kenapa? Karena stok THR di sini kan sesuai dengan siapa saja yang harus saya kasih. THR di sini menyangkut mengenai bagaimana caranya kita itu untuk mengikat konsumen kita. Itu yang terakhir guys. Ya mungkin hanya itu mengenai trik ampuh untuk menaikkan omset toko sembako kita. Jadi itu yang saya lakukan selama 2 tahun lebih untuk meningkatkan omset toko ini guys ya, mulai dari 2 juta, 3 juta, sekarang udah setelah dipegang saya, toko ini nggak jatuh dari 4 juta hingga 6 juta omsetnya per hari guys. Nah itu yang saya lakukan itu hanya 1 sampai 6 ini yang saya lakukan. Makanya di sini sangat penting ya untuk melakukan trik 6 ini ya. Mudah kok untuk dilakukan ini ya, mudah. Bayangkan 2 tahun saya itu bisa meningkat aja, sangat lama sih, lama sekali, tapi 2 tahun itu sangat lama. Tapi setahun itu sudah kerasa, setahun itu sudah kerasa sama saya peningkatan peningkatan omset saya dulu. Nggak cuma 1 tahun, 4 bulan itu sudah kerasa. 4 bulan itu saya udah nggak jatuh dari 3 juta guys, yang asalnya 2.500.000 kadang 3.400.000 ya. Ketika saya rubah teorinya seperti ini, saat teori 1 sampai 6 ini saya lakukan, alhamdulillah dari 4 bulan ini sudah nggak jatuh dari 3 juta ya. Dari ini sudah proses ya, proses. Nah baru sudah 1 tahun sampai sekarang ini alhamdulillah nggak jatuh dari 4, dan sekarang ada juga 6, ada juga 5 juta, 5.900.000, 5.400.000. Sekarang omsetnya seperti itu per harinya. Yang saya lakukan ini hanya 6 trik ini. Jadi kalau ingin meningkatkan omset toko sembako kita, lakukanlah 6 trik ini. Mudah-mudahan bisa meningkatkan omset toko sembako kalian. Jangan lupa tonton terus video dari Kacong Deso, dan insya Allah ini penting untuk meningkatkan performa toko sembako kita atau toko kelontong kita. Oke, sampai jumpa guys, dan terima kasih telah menonton video dari Kacong Deso. Sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.